Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Ancila Domini Channel, saya Sustriyanti. Video kali ini saya mengajak kita untuk merenung sejenak, melihat kembali cara kita berdoa selama ini, cara kita berjumpa dengan Tuhan lewat doa. Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius, bab 6 ayat 7-15. Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid-Nya, juga kepada kita orang-orang Kristiani yang mengimani Kristus sebagai Tuhan kita. Yesus mengatakan demikian. Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus mau mengajarkan kita cara berdoa yang benar. Yang pertama adalah dengan memandang Allah sebagai Bapa kita dan tentunya kita sebagai anak-anak-Nya. Kita menyebut Allah sebagai Bapa kita dan kita adalah anak-anak-Nya karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yohanes bab 1 ayat 12. Ketika kita memandang Allah sebagai Bapa kita, maka doa bagi kita seharusnya bukanlah sesuatu yang bersifat formal. Ketika kita berdoa, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Bapa kita. Seperti kita berkomunikasi dan berbincang-bincang dengan Bapa kita secara jasmani. Terkadang kita berdoa berjam-jam. Kita berdoa dengan menggunakan kata-kata yang dirangkai dengan indah dan puitis. Kita terlalu banyak mengeluarkan kata-kata tanpa memberikan kesempatan kepada Tuhan yang berbicara dengan kita. Kita terlalu sibuk dengan doa-doa kita sampai kita tidak mendengar apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak memerlukan kepandaian kita dalam berkata-kata indah dan puitis. Malah secara tegas Yesus mengingatkan kita agar jangan bertele-tele dalam doa. Matius bab 6 ayat 7. Yesus dengan tegas mengatakan, orang bertele-tele dalam doa berarti ia tidak mengenal Allah. Artinya, Tuhan tidak meminta kita menjadi penyair, sehingga kata-kata indah itu diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak meminta kita menjadi juru atau ahli komunikasi, berkomunikasi menggunakan bahasa yang indah dan puitis. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah sesuatu yang datang sejujurnya dari hati kita, diucapkan dengan tidak bertele-tele, sederhana, dan dengan cara yang sopan dan tulus. Sebab ketika kita berdoa dengan jujur dari hati yang bersih, maka Tuhan sudah pasti mendengarkan dan mengabulkannya. Tuhan tidak memandang panjang pendeknya doa kita. Ia tidak memandang tempat di mana kita berdoa. Ia tidak memandang perubahan raut wajah kita saat berdoa, sedih, serius, kusuk, menangis. Mengapa? Karena dalam ayatnya yang ke-8 ia mengatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya.
Jadi kejujuran doa yang berasal dari hatilah yang sangat menentukan. Mengapa doa itu harus datang dari hati yang bersih dan jujur? Coba kita melihat pengalaman kita di saat kita berdoa. Kadang kita menganggap Tuhan kita ini ibarat mesin ATM. Ketika kita butuh, barulah kita berlari-lari kepadanya. Ketika kita dalam suatu masalah yang berat atau ringan, ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kondisi sakit, ketika kita mau mencalonkan diri menjadi sesuatu, ketika kita mau mengikuti ujian atau tes, ketika kita mau membuka suatu usaha, ketika kita merasa tertekan, ketakutan, kebingungan, di saat itulah kita mulai memanggil-manggil nama Tuhan. Kita datang kepadanya membawa sejuta permohonan. Kita mulai memaksakan kehendak kita agar Tuhan segera mengabulkan doa kita. Namun ketika doa kita tidak dikabulkan, kita mulai mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada. Katanya kalau berdoa kepadanya, doa kita akan dikabulkan. Mana? Mulai besok saya tidak akan berdoa lagi. Apakah ini adalah tujuan kita berdoa, saudara-saudara? Pernahkah kita berdoa ketika kita merasa bahagia dan sukses? Pernahkah kita bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita? Pernahkah kita bersyukur karena kita diberikan anggota tubuh yang lengkap? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hal yang kedua, ketika kita hendak berdoa, kita terlebih dahulu memeriksa hati batin kita. Apakah masih ada hal-hal yang mengganjal hidup, hati, dan pikiran kita yang membuat kita tidak layak menghadap Tuhan? Kita harus selalu mengawali doa kita dengan memohon ampun atas dosa dan salah kita yang kita perbuat secara sadar maupun tidak, agar doa kita layak di hadapan Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang hubungan antara doa dan pengampunan. Ia mengajarkan kita agar mengampuni orang lain terlebih dahulu sebelum kita berdoa kepadanya. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang atau sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus bab 11 ayat 25. Pesan untuk kita. Hendaklah doa kita jangan bertele-tele dengan kata-kata yang panjang, dengan durasi waktu berjam-jam. Sebab terkadang dalam doa kita, ada momen di mana konsentrasi kita hilang, dan yang terjadi adalah pikiran dan perasaan ngelantur kemana-mana tanpa arah. Berdoalah setiap hari, setiap saat kepada Tuhan. Bersyukurlah atas semua rahmat yang kita peroleh secara cuma-cuma dari Tuhan. Berdoalah dengan hati yang bersih dan jujur. Apabila masih ada rasa benci, sakit hati, marah, curiga, bahkan sampai mengutuk dan menginginkan sesuatu yang jahat terjadi pada orang lain, maka sebaiknya mohonlah pengampunan dari Tuhan dan berdoalah untuk pertobatan orang itu. Sebab itulah doa yang baik dan benar yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Amin.